Selamat datang para pemirsa channel YouTube Borin Vlog. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita atau bertutur tentang asal mula penamaan Indramayu, sebuah kota atau kabupaten yang ada di Jawa Barat. Cerita rakyat atau dongeng yang berkembang di masyarakat Indramayu terkait sejarah awal mula Indramayu ini. Silakan disimak ceritanya. Menurut Baba Dermayu, penghuni pertama daerah Indramayu adalah Raden Arya Wilalodra yang berasal dari Bagelen, Jawa Tengah, putra Tumenggung Gagak Singalodra yang gemar melatih diri olah kanuragan, tirakat, dan bertapa. Suatu waktu, Raden Wilalodra melakukan tapa berata dan bersemedi di perbukitan Melaya di kaki Gunung Sumbing. Setelah melampaui masa 3 tahun, ia mendapat wangsit. Hai Wilalodra, apabila engkau ingin berbahagia, berketurunan di kemudian hari, carilah lembah Sungai Cimanuk. Manakala telah tiba di sana, berhentilah dan tebanglah belukar secukupnya untuk mendirikan pedukuhan dan menetaplah di sana. Kelak tempat itu akan menjadi subur makmur, serta 7 turunanmu akan memerintah di sana. Dengan didampingi Ki Tingkil dan berbekal senjata cakra undaksana, berangkatlah mereka ke arah barat untuk mencari Sungai Cimanuk berdasarkan atau mengikuti wangsit tersebut. Suatu senja, sampailah mereka di sebuah sungai. Wilalodra mengira sungai itu adalah Cimanuk, maka bermalamlah di situ. Dan ketika pagi hari, bangun melihat ada orang tua yang menegur dan menanyakan tujuan mereka. Wilalodra menjelaskan apa maksud dan tujuan perjalanan mereka. Namun orang tua itu berkata bahwa sungai tersebut bukanlah Cimanuk, karena Cimanuk telah terlewat dan mereka harus balik lagi ke arah timur laut. Setelah berkata demikian, orang tersebut lenyap, dan orang tua itu menurut riwayat adalah Ki Buyut Sidum, Kidang Penanjung dari Pajajaran. Ki Sidum adalah seorang panawakan Tumenggung Sri Baduga yang hidup antara tahun 1474 hingga 1513. Kemudian Raden Wilalodra dan Ki Tingkil melanjutkan perjalanan menuju timur laut, dan setelah berhari-hari berjalan, mereka melihat sungai besar. Wilalodra berharap sungai tersebut adalah Cimanuk. Tiba-tiba dia melihat kebun yang indah, namun pemilik kebun tersebut sangat congkak hingga Wilalodra tak kuasa mengendalikan emosinya. Ketika ia hendak membanting pemilik kebun itu, orang itu lenyap. Hanya ada suara, "Hai cucuku Wilalodra, ketahuilah bahwa hamba adalah Ki Sidum, dan sungai ini adalah Sungai Cipunegara. Sekarang teruskanlah perjalanan ke arah timur. Manakala menjumpai seekor kijang bermata berlian, ikutilah di mana kijang itu lenyap, maka itulah Sungai Cimanuk yang Tuan cari." Ki Sidum adalah seorang ulama besar dari Linggung Majalengka yang pulang berkelana dari Banten untuk pulang ke Linggung Majalengka. Kemudian bertemu dengan Raden Arya Wilalodra, dan makom petilasannya ada di desa Bantarwaru, Kecamatan Linggung, Kabupaten Majalengka. Saat mereka melanjutkan perjalanan, bertemulah dengan seorang wanita bernama Dewi Larawana yang memaksa untuk dipersunting Wilalodra. Namun Wilalodra menolaknya hingga membuat gadis itu marah dan menyerangnya. Wilalodra mengeluarkan cakranya ke arah Larawana. Gadis itu pun lenyap bersamaan dengan munculnya seekor kijang.
Wilalodra segera mengejar kijang itu yang lari ke arah timur. Ketika kijang itu lenyap, tampaklah sebuah sungai besar. Karena kelelahan, Wilalodra tertidur dan memimpi bertemu Kisidum. Dalam mimpinya, Kisidum berkata bahwa inilah hutan Cimanuk yang kelak akan menjadi tempat bermukim. Setelah ada kepastian lewat mimpinya, Wilalodra dan Kitinggil membuat gubuk dan membuka ladang. Mereka menetap di sebelah barat ujung sungai Cimanuk. Pedukuhan Cimanuk makin hari makin banyak penghuninya. Di antaranya seorang wanita cantik paripurna bernama Nyi Endang Darma. Karena kemahirannya, Nyi Endang dalam ilmu kanuragan telah mengundang pangeran guru dari Palembang yang datang ke lembah Cimanuk bersama 24 muridnya untuk menantang Nyi Endang Darma. Namun semua tewas dan dikuburkan di suatu tempat yang sekarang terkenal dengan makam Selawe. Untuk menyaksikan langsung kehebatan Nyi Endang Darma, Raden Wilalodra mengajak adu kesaktian Nyi Endang Darma. Namun Nyi Endang Darma kewalahan menghadapi serangan Wilalodra. Maka dia meloncat terjun ke dalam sungai Cimanuk dan mengakui kekalahannya. Wilalodra mengajak pulang Nyi Endang Darma untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan pedukuhan. Namun Nyi Endang Darma tidak mau dan hanya berpesan, jika kelak Tuan hendak memberi nama pedukuhan ini, maka namakanlah dengan nama hamba. Kiranya permohonan hamba ini tidak berlebihan, karena hamba ikut andil dalam usaha membangun daerah ini. Untuk mengenang jasa orang yang telah ikut membangun pedukuhannya, maka pedukuhan itu dinamakan Dharma Ayu, yang kemudian hari menjadi Indramayu. Berdirinya pedukuhan Dharma Ayu memang tidak jelas tanggal dan tahunnya. Namun berdasarkan fakta sejarah tim peneliti menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Jumat Kliwon 1 Suro 1449 atau 1 Muharram 934 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 7 Oktober 1527. Ya, itulah cerita proses penamaan Indramayu atau berdirinya Indramayu ya, yang diawali oleh perjuangan Raden Arya Wilalodra yang membuka daerah di lembah sungai Cimanuk dan dinamakan Dharma Ayu karena memang ada jasa Nyi Endang Darma yang ikut membantu untuk membuka daerah tersebut ya. Demikian dongeng atau cerita tentang asal-usul Indramayu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Benar dan tidaknya cerita rakyat ini saya kembalikan ke pemirsa semua, karena ini menjadi salah satu wawasan yang mudah-mudahan memperkaya sejarah yang ada. Terima kasih atas perhatiannya.